Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita semua? Bersyukur kita masih boleh bertemu secara online untuk bersama-sama berdoa. Saudara, bagaimana hari-hari yang saudara lalui sepanjang minggu ini? Bisakah kita melihat kemurahan Tuhan di dalam seminggu ini? Bisakah saudara-saudari melihat kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam hidupmu sejak pagi hingga sore, sejak hari Senin hingga hari Jumat, bahkan di hari-hari ke depan. Mari saya ajak kita malam hari ini, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita percaya kita bisa ada sampai malam hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Sekalipun kita tidak menyadarinya, tapi kita mengalaminya, kita menikmatinya, sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk semua kemurahan, anugerah yang sudah Dia berikan di dalam hidup kita. Kita angkat sebuah pujian, semua karena kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal. Mari saya ajak kita sama-sama ketika kita menyanyikan lagu ini, biarlah kita sungguh-sungguh menyadari kita bisa ada karena kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
mari kita ambil waktu, kita datang ke hadapan Tuhan secara pribadi. Saudara, apakah Anda menyadari bahwa semua karena kemurahan Tuhan sehingga kita bisa ada hingga hari ini? Mari ambil waktu bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah dan kemurahan yang Dia berikan kepada kita. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semuanya bermurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu atas hidup setiap kami. Sekalipun kami tidak menyadarinya, sekalipun kami mungkin tidak memperhatikannya, tapi kami sadar ketika kami bisa ada sampai hari ini, Tuhan, Engkau senantiasa mencurahkan kemurahan-Mu bagi kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kasih setia-Mu atas hidup kami. Terima kasih di tengah kondisi yang tidak mudah. Engkau masih menyertai, Engkau masih menjaga, melindungi, Engkau masih menghibur dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur di dalam segala kondisi, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari-hari ke depan mungkin masih sangat sulit. Ketidakpastian, rasa takut, dan banyak kekhawatiran yang lain mungkin masih bisa menghantui hidup kita. Namun Tuhan ingin kita menjalani hidup dan hari-hari kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita mengingat kasih setia Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan kita lebih berkuasa. Dia akan menolong kita, Dia akan memulihkan kita. Mari kita mengamini nih kebenaran ini dengan mengangkat sebuah pujian. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji.
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Bersama-sama kata tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tuhan, berikan kami keyakinan bahwa Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Setiap kami yang datang ke hadapan-Mu, Tuhan, Engkau melihat hidup kami. Mungkin kami sendiri penuh dengan pergumulan, kami sendiri penuh dengan beban, kami sendiri penuh dengan begitu banyak hal yang membuat kami begitu susah hati. Tuhan, tolonglah kami. Mampukan kami Tuhan untuk percaya. Mampukan kami untuk menyerahkan hidup kami kepadamu. Percaya kalau Engkau akan menolong dan memulihkan setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan diri kami, hati kami kepadamu. Pakai kami Tuhan, untuk sebentar ini menjadi alat doa bagi orang-orang lain, bagi bangsa kami yang juga memerlukan kuasa-Mu, pertolongan-Mu. Layakan kami Tuhan, layakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama kita akan berdoa untuk Indonesia. Saudara, kita bersyukur perkembangan vaksin di Indonesia boleh terus-menerus digalakan, makin hari makin merata. Saudara, program vaksin gotong royong sudah dimulai di hari Selasa yang lalu. Mungkin akan ada banyak kendala, ada banyak pro kontra dan banyak hal yang lainnya. Saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan menolong. Pengaturan dan pelaksanaan di lapangan boleh berjalan dengan baik dan efektif. Kita mohon supaya melalui program-program ini ada lebih banyak orang yang akan boleh menerima vaksin dan boleh terhindar dari COVID. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pemerintah bangsa kami tetap berperan aktif, tetap berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur vaksin gotong royong sudah boleh diadakan bekerja sama dengan pihak korporasi. Tuhan, kami tahu tidak mudah. Mungkin di lapangan ada banyak sekali kendala. Bapa, kami memohon anugerah dan pertolongan-Mu. Tuhan, Engkau menolong banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia boleh bekerja sama. Tolonglah pihak pemerintah Tuhan, berikanlah mereka hati yang takut akan Engkau. Tuhan, di tengah segala ketidakidealan kami mohon. Kiranya Tuhan tetap bekerja menolong proses penyaluran vaksin ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan tolong supaya ada banyak karyawan-karyawan yang boleh mendapatkan vaksin yang dibutuhkan. Tuhan, kami merindukan Tuhan campur tangan. Dengan vaksin ada banyak orang-orang yang boleh terlindungi dari COVID. Perekonomian negara kami boleh segera pulih kembali. Tuhan, tolonglah kondisi negara kami. Engkau tahu bagaimana dampak COVID bagi kondisi ekonomi kami. Bapa, kami mohon kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, campur tangan-Mu. Yang tetap terlibat di dalam pemerintah bangsa kami. Yang tetap terlibat di dalam pribadi-pribadi, korporasi, terlibat di dalam pribadi-pribadi masyarakat secara umum. Bapa, Engkau menolong, memulihkan negara kami dari COVID, memulihkan kondisi ekonomi negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan negara ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara, kita bersyukur di tengah kondisi pandemi, kita masih tetap bisa mengadakan baptisan dewasa dan CD. Saudara, mari saya ajak kita sama-sama, kita akan berdoa. Di tanggal 30 Mei nanti akan ada baptisan dewasa dan CD. Ada 4 saudara dan saudari kita yang akan dibaptis dan CD. Saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan menyerahkan mereka. Tuhan memberikan mereka hati yang siap. Hati yang betul-betul rindu untuk boleh mengenal Tuhan lebih dalam. Hati yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan tujuan di dalam hidup mereka. Saudara, kita boleh sambil buka mata kita sebutkan nama mereka satu demi satu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara Andi, saudara Billy, saudari Jennifer, dan saudara Russell. Terima kasih untuk 4 orang yang Tuhan percayakan di GKI Medan. Di masa pandemi ini, mereka masih mau memutuskan untuk menyerahkan diri mereka, berjanji di hadapan Tuhan, untuk setia menjadi anak Tuhan. Bapa, Engkau menilik hati mereka. Engkau mengenal mereka satu demi satu. Apa yang menjadi pergumulan dan pergolakan di dalam hidup mereka. Bapa, kami mohon pertolongan dan belas kasihan-Mu. Tuhan, tolonglah mereka. Tolonglah keempat saudara-saudari kami ini. Biarlah Engkau hadir di dalam hati mereka. Biar Roh Kudus sekali lagi boleh menjamah dan melawat hati mereka. Mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, Tuhan. Yang meyakinkan dan memantapkan hati mereka untuk menyerahkan diri mereka, mengikut Engkau seumur hidup mereka. Tuhan, perjalanan ke depan tidak mudah. Biarlah Engkau terus hadir. Biarlah Engkau terus menopang hidup mereka. Biarlah Engkau terus memperbaharui, menguatkan iman mereka, meneguhkan iman mereka. Di tengah kondisi yang tidak mudah, di tengah banyak pergolakan hidup, Tuhan, tolonglah mereka. Biarlah sejak mereka dibaptis, bahkan seterusnya, mereka tetap menjadi anak Tuhan yang setia, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memiliki relasi yang dekat dengan Engkau, sampai mereka bertemu kembali dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan proses baptisan dan CD di tanggal 30 nanti, mohon Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga terus berdoa untuk banyak kondisi dari jemaat kita dengan banyak sekali pergumulan. Di masa pandemi ini ada banyak jemaat yang bergumul dengan sakit penyakit. Ada juga banyak jemaat yang bergumul dengan kondisi kesehatan pribadi, kondisi ekonomi ataupun kondisi rumah tangga. Ada yang hatinya sudah dingin jauh dari Tuhan. Ada yang sangat berduka karena mereka harus kehilangan keluarga yang dikasihi. Berduka karena kehilangan keluarga yang sakit karena COVID ataupun karena sakit penyakit yang lain. Saudara, saya rindu. Jikalau mereka adalah kita sendiri, mari kita berdoa. Jikalau kita tahu siapa mereka, sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan. Minta Tuhan menolong mereka. Boleh mengalami kehangatan kasih Tuhan yang menguatkan dan menghibur mereka. Mari kita berdoa.
Tuhan, kepadamu kami menyerahkan segenap jemaat GKI Medan dengan segala pergumulan yang ada. Mereka yang berduka karena kehilangan keluarga, mereka yang bergumul dengan kondisi ekonomi, kesehatan, rumah tangga, bahkan kondisi iman mereka. Tuhan, biarlah Engkau menjadi penolong di dalam hidup mereka. Tolonglah mereka Bapa, kuatkan dan hibur mereka. Izinkan mereka mengalami pelukan kasih-Mu. Tuhan, tolonglah mereka. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bersama katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak akan pernah terlambat menolong dan memulihkan kami. Tuhan, kami menyerahkan diri kami sendiri dan seluruh jemaat-Mu yang ada di GKI Medan. Di tengah segala pergumulan yang ada, kiranya Engkau memulihkan mereka. Kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau menolong dan memulihkan negara ini. Tuhan, kami juga memohon Engkau menolong kami. Di jam beberapa menit ke depan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Berikan kami hati yang terbuka yang bisa mendengar. Supaya kami boleh menikmati berkat-Mu. Yang sekali lagi boleh menguatkan dan memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan belajar dari Mazmur 33.
Saudara, mari saya ajak kita sama-sama, kita akan melihat sekaligus mendengarkan Mazmur 33. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya.
kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Adalah sebuah mazmur puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, seperti yang tadi kita lihat di bagian awal, bagaimana pembaca dari mazmur ini bersorak-sorai menyanyikan seruan puji-pujian kepada Tuhan. Demikianlah mazmur ini ditulis menggambarkan sebuah sorak-sorai kegembiraan sukacita karena kasih setia Tuhan. Saudara, kasih setia Tuhan seperti apa yang membuat pemazmur begitu bersorak-sorai? Saudara, pernahkah kita sendiri bersukacita sampai bersorak-sorai? Kita mungkin bersukacita ketika kita mendapatkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang kita sukai, atau kita melihat kepada sebuah hasil karya dari seorang manusia, seorang sahabat yang sangat luar biasa dan kemudian kita bersukacita, kita memuji dia, kita berkata, wah dia hebat, dia begitu talented dan sebagainya. Saudara, pernahkah kita bersukacita memuji-muji Tuhan atas kasih setianya di dalam hidup kita? Saudara, pemazmur dalam bagian ini menunjukkan kepada kita betapa dia bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang dinyatakan di dalam dua hal. Yang pertama, kasih setia Tuhan dinyatakan melalui karyanya atas bumi ini. Kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur tadi, terutama di ayat 6-7, dikatakan bahwa Allah itu adalah pencipta yang menciptakan karya yang agung dan mulia. Dia menjadikan langit, laut, samudra, dan sebagainya. Allah menciptakan semua itu sebagaimana kalau kita tahu di dalam Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan semua itu hanya dengan berfirman, maka semua itu jadi. Semua itu menjadi ada. Dan semua yang Allah ciptakan dikatakan adalah baik adanya. Mazmur 19 ayat 2 berkata demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kalau kita memperhatikan langit, kita memperhatikan matahari yang bersinar di pagi hari, bintang-bintang, bulan. Kalau kita punya kesempatan ketika kita pergi mungkin ke laut atau ke gunung, atau ketika kita melihat banyak ciptaan Tuhan di sekitar kita, saudara, ciptaan Tuhan itu memancarkan kemuliaan Tuhan yang membuat kita ketika kita melihatnya, kita bisa disadarkan bahwa ada yang menciptakan semua ini. Ada Tuhan yang maha besar dan ajaib yang menciptakan ini semua dan ini adalah bukti bahwa Tuhan itu hadir. Dan ketika kita melihat, kita bisa merasakan sebuah sukacita, sebuah perasaan amaze yang membuat kita bisa memuji Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita saat ini, karena kondisi pandemi, ya mungkin kita mulai merasa jenuh di rumah, kita bilang kita sudah lama tidak liburan. Kita tidak bisa lihat laut, kita tidak bisa lihat gunung, kita tidak bisa lihat pemandangan yang amaze yang membuat kita tuh bisa memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, satu sisi iya sih memang karena kondisi pandemi. Tapi sesungguhnya saudara, karya ciptaan Tuhan itu tidak hanya sebatas itu. Tuhan menciptakan banyak ciptaan lain yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita berhenti sejenak untuk memperhatikan ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita berhenti sejenak ketika kita bangun pagi hari hanya untuk misalnya menatap ke atas langit, melihat cahaya matahari yang keluar? Pernahkah kita mungkin ketika kita menyetir mobil, untuk ke kantor, kita melihat sejenak ke atas, melihat awan-awan yang biru. Saudara, atau pernahkah ketika kita bangun, kita membuka jendela kamar kita sejenak bisa duduk diam untuk mendengarkan kicauan burung.
Atau kalau kita sekarang seorang yang hobi nanam-nanam ya, hobi yang nanam-nanam, kita atau mungkin kita nggak nanam pun, saudara, adakah waktu kita misalnya ketika kita keluar dari rumah, ketika kita nyetir atau kita berjalan kaki, kita sejenak melihat bunga-bunga liar atau yang ada di pinggir jalan atau yang kita tanam. Saudara, Tuhan hadir melalui ciptaannya. Dan Dia ingin kita bisa mengalami, melihat kehadiran itu dan membuat kita ingat bahwa Tuhan hadir sekalipun kita tidak bisa liburan. Sekalipun kita masih berada di dalam kondisi pandemi. Ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita itu mengingatkan kita bahwa Dia hadir dan bisa membuat kita bersyukur, bersuka cita, memuji-muji Tuhan. Saudara, pertanyaannya, pernahkah kita mengambil waktu itu sejenak, menghentikan langkah kita di tengah kesibukan yang ada untuk memperhatikan alam yang Tuhan berikan, yang ada di sekitar kita, yang setiap hari kita nikmati? Saudara, saya ajak kita memperhatikan gambar-gambar berikut ini. Saudara, kalau kita memperhatikan awan di pagi hari, atau mungkin ketika kita pulang dari kantor, kondisi langit di petang hari. Kondisi langit di petang hari ketika matahari terbenam. Atau ketika kita memperhatikan burung-burung gereja yang bergantungan di tiang listrik, rumput, bunga, cahaya matahari. Saudara, bisakah kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk semua itu? Kalau kita jarang melakukannya, mari saya ajak kita ambil waktu sebentar. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk ciptaan yang mungkin jarang kita perhatikan. Saudara, coba pikirkan ciptaan Tuhan apa yang ada di sekitarmu, yang sebetulnya gratis engkau bisa nikmati, yang bisa engkau perhatikan, yang bisa membuat dirimu refresh, bahkan mengingatkanmu tentang Tuhan. Bersyukurlah dan pujilah Tuhan untuk ciptaan Tuhan yang masih bisa kita lihat dan kita nikmati. Terpujilah Engkau Tuhan yang menciptakan langit, bumi, awan-awan, matahari di pagi hari, langit petang hari yang begitu indah, bunga-bunga, rumput, kicauan burung. Tuhan, terpujilah Engkau, Allah yang menciptakan semua itu. Tidak peduli kondisi seperti apa, tapi semua ciptaan itu terus ada. Bunga terus bermekaran, burung terus berkicau. Kami terus bisa menikmatinya. Sebagai bukti kehadiran-Mu, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita tidak hanya melalui karyanya atas bumi, tetapi juga melalui keterlibatannya atas hidup kita manusia. Saudara, seorang pelukis ternama Michelangelo berkata, janganlah resah bahwa karena Allah tidak menciptakan kita untuk mengabaikan kita. Saudara, benar sekali bahwa Allah tidak pernah bermaksud menciptakan kita itu untuk membiarkan kita berada di dalam bumi ini sendiri tanpa mengurus kita. Saudara, Allah selalu hadir dan dikatakan Dia terlibat di dalam sejarah hidup kita manusia.
Allah hadir, Allah terlibat di dalam sejarah hidup kita manusia dan kita bisa melihat kehadiran Allah itu dinyatakan. Yang pertama di dalam kehidupan bangsa-bangsa. Allah terlibat di dalam kehidupan bangsa-bangsa. Di dalam ayat 10-12 pemazmur berkata, Allah yang menjadikan bangsa-bangsa di dunia. Dia yang berkuasa menggagalkan rencana bangsa-bangsa yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Allah yang berkuasa menggenapi setiap kehendaknya. Tetapi Allah juga yang berkuasa untuk menggagalkan setiap rencana-rencana yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Saudara, kita tahu bangsa Israel, bangsa yang kecil, bangsa yang mungkin tidak sebanding dengan bangsa-bangsa lain. Namun Allah memilihnya. Allah menjadikan bangsa Israel sebagai umat pilihan agar melalui bangsa Israel akan lahir seorang juru selamat. Saudara, Allah telah menggenapi rencananya atas dunia ini dengan lahirnya Kristus dari keturunan Israel untuk membebaskan kita manusia dari belenggu dosa. Saudara, Kristus, melalui Kristus, manusia dari segala suku bangsa memiliki pengharapan, memiliki keselamatan, menikmati hidup yang diperdamaikan dengan Allah. Saudara, itu adalah salah satu bukti bahwa Allah terlibat. Allah hadir di dalam kehidupan bangsa-bangsa. Dan keterlibatan itu bukannya sebuah sejarah, saudara. Keterlibatan Allah di dalam kehidupan bangsa-bangsa itu ada sampai hari ini. Ada sampai hari ini, sekalipun mungkin kita tidak bisa melihatnya. Saudara, ketika saya berkata bahwa Allah itu terlibat di dalam kehidupan bangsa-bangsa, saudara, apa yang saudara pikirkan? Saudara, mungkinkah kita berpikir bahwa kalau Tuhan terlibat di dalam kehidupan bangsa-bangsa, lalu kenapa? Kalau kita melihat akhir-akhir di media massa, ada begitu banyak pertikaian terjadi di antara bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa di dunia ini diwarnai oleh kekerasan, kemiskinan, wabah penyakit, kebejatan moral, dan banyak hal yang lainnya. Kalau Tuhan hadir dan terlibat di dalam kehidupan bangsa-bangsa, kenapa semua ini terjadi? Saudara, atau mungkin kalau kita merasa terlalu jauh, kita melihat kepada bangsa kita sendiri. Apakah Tuhan terlibat di dalam kehidupan bangsa kita Indonesia? Saudara, kalau terlibat dan kita sendiri mungkin kita cukup sering berdoa bagi bangsa kita. Dan mungkin kita merasa sekian lama kita berdoa, sepertinya keadaan bangsa kita tidak menunjukkan sebuah perubahan yang cukup mungkin membuat kita merasa senang atau merasa cukup. Saudara, mungkin itu semua membuat kita mempertanyakan, betulkah Tuhan itu terlibat di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia yang begitu banyak? Saudara, jawabannya kita tahu bahwa kebenaran Tuhan berkata Dia terlibat. Allah tetap terlibat di dalam kehidupan bangsa-bangsa. Dia yang memilih, Dia yang mengadakan, Dia yang menunjuk pemerintah-pemerintah. Dia hadir, Dia terlibat. Sekalipun kita tidak bisa melihat keterlibatan Tuhan. Sekalipun kita belum mengerti dan kita belum bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan kepada setiap bangsa-bangsa di dunia ini. Namun bagian kita yang Tuhan inginkan adalah kita tetap percaya bahwa Dia Allah pencipta langit bumi dan segala isinya termasuk bangsa-bangsa. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia pemilik bangsa yang mengatur, yang terlibat di dalam kehidupan bangsa-bangsa untuk menggenapi rencananya. Mari kita terus berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia, bahkan bagi bangsa kita. Saudara, saya rindu kita ambil kesempatan ini. Kita boleh berdoa kepada Tuhan. Di tengah ketidakmengertian kita akan keadaan dunia yang kacau, bangsa-bangsa yang bertikai, Indonesia yang mungkin penuh dengan pergumulan. Saudara, saya rindu kita berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia. Saudara boleh ambil waktu sebentar dan tanya kepada Tuhan, saudara merasa terbeban atau Tuhan gerakkan untuk berdoa bagi bangsa apa? Saudara, kita boleh secara pribadi sebutkan nama bangsa itu di hadapan Tuhan dan doakan. Biarlah Tuhan boleh memberikan kedamaian bagi bangsa itu. Biarlah kasih Tuhan boleh dialami oleh seluruh penduduk di bangsa yang akan kita doakan secara pribadi. Mari kita berdoa, kita ambil waktu menyerahkan bangsa. Sebutkan salah satu saja bangsa yang kita rindu untuk doakan kepada Tuhan.
Bapa, kami mohon beranugerahlah bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Di tengah kondisi dunia yang begitu kacau, karena pertikaian, wabah penyakit, kemiskinan, dan banyak hal yang lain. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Biarlah cinta, kasih, kedamaian, kasih Kristus boleh tinggal di dalam bangsa-bangsa. Biarlah Engkau yang sendiri yang menaungi, memulihkan setiap bangsa-bangsa, membawa seluruh bangsa-bangsa untuk datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau Tuhan terlibat di dalam kehidupan bangsa-bangsa, Tuhan juga terlibat di dalam kehidupan pribadi setiap kita, anak-anaknya. Dia tidak hanya memperhatikan hal-hal yang besar, tetapi pribadi, personal manusia, yaitu kita, yaitu saya dan saudara juga Tuhan perhatikan. Saudara, di dalam Mazmur, di dalam ayat Mazmur 33 ayat 13 sampai 14, pemazmur berkata, Tuhan memandang dari sorga. Dia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Tuhan melihat dan menilik kehidupan manusia secara personal. Dia melihat, dikatakan dia melihat dari sorga semua anak manusia. Dia menilik, artinya melihat secara seksama setiap anak-anaknya. Saudara, kalau Tuhan melihat, menilik, maka sudah pasti dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dia tahu apa yang kita pikirkan, dia tahu apa yang kita rancang. Saudara, Tuhan tahu bahwa sebagai manusia, seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini, dia tahu bahwa sejujurnya kita manusia lebih cenderung suka berharap kepada, di dalam Mazmur berkata raja atau kuda yang melambangkan kekuasaan dan kekuatan yang terlihat. Pemazmur mengundang seluruh jemaat Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan terlibat atas kehidupan pribadi mereka dan mereka berharap hanya kepada Tuhan. Namun sebagai manusia, pemazmur mengingatkan juga kepada kita bahwa kita adalah manusia yang sebetulnya sulit untuk berharap kepada Tuhan. Kita sulit untuk percaya Tuhan terlibat dan kita mau melibatkan Tuhan. Saudara, kita lebih suka berharap kepada raja yang dilambangkan dengan kekuasaan dan kuda yang dilambangkan dengan kekuatan. Kenapa? Karena bagi kita itu mungkin yang bisa menolong kita, melepaskan kita dari maut, yang bisa memelihara hidup kita. Saudara, Nabi Yesaya pernah menegur bangsa Israel yang lebih berharap kepada bangsa Mesir daripada kepada Tuhan. Yesaya berkata, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Yesaya mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan tidak berkenan ketika umatnya lebih memilih berharap kepada manusia dan kekuatannya dibanding kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan saudara, saya dan saudara dan setiap kita saat ini? Apakah kita percaya Tuhan itu terlibat di dalam hidup kita secara pribadi sehingga kita lebih memilih untuk berharap kepada Dia? Atau selama ini di dalam hidup dan hari-hari yang kita lalui, terutama di masa pandemi ini, kita lebih condong banyak berharap dan bersandar kepada kekuatan kita atau hal-hal yang lain yang kelihatan. Saudara, sebagai manusia harus kita akui kita sulit, bukan? Kita sulit untuk bisa berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi kondisi pandemi yang tidak tahu kapan berakhir, yang senantiasa membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita merasa kapan ini akan berakhir. Saudara, Tuhan berkata Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup melepaskan kita. Dia sanggup memelihara hidup kita. Ketika kita berharap kepada kekuatan dan kekuasaan manusia, itu hanyalah sia-sia. Saudara, memang berharap kepada Tuhan itu tidak mudah.
Mungkin karena kita terbiasa berharap pada diri kita sendiri atau hal-hal yang lain yang lebih kita percayai. Saudara, kita mungkin tahu, kita percaya, kita berkata, saya percaya Tuhan terlibat kok di dalam hidup saya. Tetapi ketika kita harus memutuskan, ketika kita harus bertindak, kita begitu enggan, kita begitu susah untuk percaya. Atau kalaupun kita telah bertindak, di dalam hati kita mungkin masih ada keraguan, apakah Tuhan terlibat? Bahkan mungkin tidak jarang, sejujurnya kita jarang mungkin melibatkan Tuhan. Kita jarang mengundang Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk boleh masuk terlibat di dalam hidup kita. Saudara, sebuah kutipan berkata demikian, semakin sering kita mengundang Tuhan ke saat-saat biasa di dalam hidup kita, semakin banyak mata kita dan hati kita akan memperhatikan bahwa Tuhan itu bekerja. Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saudara, izinkanlah Tuhan itu terlibat di dalam hidupmu dan hidupku, di dalam hal-hal kecil sehari-hari yang kita lalui. Mungkin ketika kita ingin memasak, ketika kita menemani anak kita sekolah online, ketika kita melakukan pekerjaan rutin, ketika kita rapat, atau kita melakukan hal-hal sepele. Saudara, mari izinkan Tuhan terlibat di dalam semua itu. Saudara, ketika kita sendiri akan melihat, kita akan mengalami sendiri kasih dan kuasa Tuhan yang membuktikan bahwa Dia terlibat, Dia bekerja di dalam hidup kita. Saudara, kita mungkin juga sulit sepenuhnya berharap kepada Tuhan karena hati kita dikuasai oleh keinginan, harapan, mimpi atau agenda kita sendiri. Saudara, itu semua membuat kita menjadi tidak peka. Kita nggak bisa melihat kehadiran Tuhan, keterlibatan Tuhan yang mungkin Tuhan sudah tunjukkan, Tuhan sudah nyatakan, namun tidak sesuai dengan cara dan waktunya kita. Saudara, mengizinkan Tuhan itu terlibat di dalam hidup kita, itu berarti kita bersedia. Dengan rela kita mau menyerahkan harapan, impian, agenda kita untuk diselaraskan, disesuaikan dengan apa yang menjadi agenda dan kehendak Tuhan. Saudara, mengizinkan Tuhan terlibat atas hidup kita, itu juga berarti kita bersedia untuk percaya, kita bersedia menerima waktu dan cara kerja Tuhan. Itulah yang terbaik, bukan waktu dan cara kerja kita. Saudara, memang tidak mudah. Namun jikalau kita mau belajar untuk percaya Tuhan betul-betul terlibat di dalam hidup kita, Dia bekerja di dalam hidup kita di dalam hal sekecil apapun, dan kita bersedia untuk mengizinkan Tuhan terlibat, mengundang Tuhan terlibat di dalam hidup kita, terus-menerus. Saudara, kita akan melihat kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, kondisi hidup kita, kondisi dunia memang tidak tahu kapan akan selesai. Mungkin masih akan terus bisa membuat kita menjadi takut, khawatir. Namun saudara, Tuhan ingin, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Saudara, mari kita berharap hanya kepada Tuhan. Mari kita terus mencari dan mengandalkan Tuhan. Mari kita sendiri melihat dan mengalami kasih setia Tuhan yang memulihkan dan menolong kita. Kita lihat karya Tuhan yang besar. Kita lihat keterlibatan Tuhan atas bangsa-bangsa, atas hidup kita sendiri. Yang membuktikan kasih setianya yang tidak pernah terlambat, yang tidak pernah berubah atas hidup kita. Saudara, maukah kita untuk percaya dan terus berharap kepada Tuhan dan kasih setianya yang tidak pernah berubah? Mari kita berdoa. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara gumulkan. Saya tidak tahu bagaimana hubungan pribadi saudara dengan Tuhan.
Masihkah saudara melibatkan Tuhan di dalam hidup saudara? Masihkah saudara bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan hadir terlibat di dalam hidupmu sampai hari ini, bahkan di hal sekecil apapun itu? Ambil waktu secara pribadi, undang Tuhan supaya dia terlibat di dalam hidupmu. Percayalah kepada Tuhan. Minta dia memampukan kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih sering kali ragu bahwa Engkau terlibat di dalam hidup kami. Ampuni kami kalau hidup kami terfokus pada diri kami, bahkan kami tidak mampu melihat kehadiran-Mu di dalam ciptaan yang ada di sekitar kami, bahkan di dalam hidup kami sendiri. Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan. Kami ingin belajar bersyukur. Kami ingin belajar melihat dan mengalami kehadiran-Mu yang nyata di dalam ciptaan yang Kau berikan, bahkan di dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, hadirlah, terlibatlah di dalam hidup kami. Kami mau terus berharap dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita ambil waktu teduh, doa malam selesai, Tuhan memberkati.